Jadi kalau kita lihat Bro Tim ini kan bergeraknya di bidang investasi. Iya. Jadi kalau hari ini katanya kripto ini udah mulai naik lagi setelah Iya. turun drastis. Jadi hari ini aku harus beli atau jual nih? Kalau untuk Mas Atta sendiri ya, menurut saya itu fokus Mas. Jadi maksudnya apa? Mas Atta yang terbaik di bidangnya adalah konten, ya kan? Oke. Kalau saya jadi Mas Atta ya saya pasti fokus di bisnisnya, yaitu konten gitu. I see. Kripto itu baik untuk sebagai aset diversifikasi. Cuman kalau misalnya orang jagonya memang konten, saya akan lebih fokus untuk bikin tim yang lebih bagus lagi, fokus bikin studio mungkin yang lebih bagus lagi. Investasinya pasti di kontennya dulu, Oke. baru merambah. Nah merambah ini kan nggak cuma kripto, karena kripto kan yang paling agresif. Ada dari paling konservatif, yang misalnya deposito dan lain-lain, itu kan konservatif tuh. Ada juga yang mungkin moderat contohnya mungkin emas atau mungkin saham Iya, Indonesia gitu. Cuman kayaknya Mas Atta kayaknya dari profilnya lebih suka emas nih kayaknya. Kok biasanya. tahu nih? Berarti gue bakal Kelihatannya. dihujat nih sama lu dong kalau gue emas. Enggak, karena emas bagus. Oh Mas bagus. Kalau Wah, menurut saya- alhamdulillah. Ini gue dipuji nih akhirnya. Menurut saya emas itu investasi yang bagus karena kan rupiah kita dicetak terus, Mas. Oke. Emas itu jumlahnya fix, ya walaupun tiap tahun ada inflasinya juga karena kan ditambang ya, makin Iya, banyak iya. sekitar 1-2%, cuman nggak sejauh rupiah atau dolar gitu. Betul. Jadi akan selalu menang, emas sama rupiah sama dolar tuh sampai kapanpun akan selalu At menang. least kan emas itu dari Tuhan ya. Jadi Iya. harus digali, nggak bisa dicetak. Betul, harus Dan- digali. Dan kalau aku lihat sekarang pembelian di bank juga emas itu dibatasi Mas. Ya. Jadi mungkin di tahun-tahun kemarin itu emas tuh masih bebas dibeli. Lu Ya. mau beli 100 gram, 1 kilo, 2 kilo masih bisa. Habis itu mulai masuk ke awal tahun itu emasnya udah dibatasin seorang cuma boleh 100 gram. Ya, Kalau kredit juga cuma boleh 100 gram. betul. Sekarang udah dibatasin lagi. Kemarin tuh cuma boleh beli 25 juta per hari. Oke. Sekarang tadi aku lihat 2 minggu terakhir cuma 2 juta per hari Oh, boleh oke. beli emas. Berarti kan Di nih limit. stoknya udah habis nih. Udah menipis ya kan. Udah menipis. Karena biasanya yang punya barang-barang kayak gini kan paling yang besar tuh pegadaian-pegadaian kan biasanya yang punya Betul, besar. betul. Mereka mau hold barang ya kenapa? Karena harganya naik gitu kan. Hmm. Contohnya kan kemarin juga kayak partner gue satu ada Andrew pernah kesini ya. Pernah, Dia pernah. juga dia bikin bisnis tuh pintar sekali tuh. Di saat Wah, lagi itu naik pintar, tuh. itu pintar. Dia bikin emas. Jadi emasnya orang sama dia dibeliin. Jadi sebenarnya itu bisnisnya buat ngebeliin emasnya orang. Betul. Jadi orang ngasih emas ke dia sama dia antara dilebur atau kalau yang biasanya Antam-Antam atau UBS ya disimpan sama dia. Karena dia akan hold doang sama dia nggak dijual tuh Antam-Antamnya. Karena Buat simpen duit aja. Iya dikasih dengan spread yang lebih murah dikasih ke dia gitu kan. Karena nggak ada detail apanya ya, garansi dan lain-lainnya. Betul. Tapi sekarang emas nggak ada detailnya aja lakunya udah. Laku macam-macam perhiasan juga sebenarnya laku karena gini. Apalagi Mas Atta kalau udah ngerti tentang emas, pasti ngerti Bitcoinnya gampang. Iya. Karena itu sebenarnya kayak emas tapi digital. Sebenarnya holder ya. holder panjang aja. Holder Jadi kalau panjang. saya jadi Mas Atta mungkin udah fokus kan cash butuh ya buat operasional ya. Oke, betul. Karena untuk media ini mungkin kalau saya bisa bikinin portfolio ya mungkin untuk Asik. Mas Atta nih. Asik. Cash mungkin saya besar karena butuh kebutuhan konten, butuh Betul. ntar suatu saat beli tanah. 30% saya cash pasti. Hmm. 30% cash, 50% saya mungkin kalau emang udah suka emas, 50% emas. Iya, iya. Nah, 20%-nya bisa main-main nih. Bisa mungkin 15% Bitcoin. Oke. Jadi di situ mainnya 20%. Oh ternyata Mas Tim ini wise juga ya. Sangkain aku bakal diginiin. Wah lu goblok nih kalau nggak 20% Mas. Saya percaya fokus soalnya. Saya percaya orang yang fokus di bidangnya itu akan achieve luar biasa. Oh, oke. Kayak Raffi kan fokus di Rans kan. Dia nggak Iya, perlu iya. investasi kripto. Dia fokus kembangin bisnis medianya harusnya. Bener. Jadi nggak apa-apa soal itu Nggak ya. apa-apa gitu. Jadi yang kalau Mas Tim lagi omelin di FYP itu untuk orang-orang yang belum mulai gitu ya. Belum mulai gitu. Nggak fokus. Nggak fokus ya kan. Baru coba satu udah lompat-lompat gitu. Oh, jadinya kayak kutu loncat Kayak ya. kutu loncat. Kalau bahasa zaman orang dulu aku pernah diajarin jangan anget-anget tai ayam. Nah, betul. Jadi pas angetnya doang habis itu keras udah lu dibuang lagi. Nggak difokusin. Jadi kalau Betul. difokusin berarti nggak apa-apa Nggak gitu apa-apa. ya. Oke. Kalau Mas Tim sendiri, kalau orang tanya portofolionya sekarang gimana ya? Portofolio saya 70% Bitcoin. Oke. 70% Bitcoin, mungkin saya ada saham BCA 10%, Oke. 20% saya cash sekarang. 20% cash. Cash sekarang. Meningkat ya. Meningkat ya. Jadi sekarang lagi ngumpulin cash nih, ngumpulin cash. Tapi dalam bentuk dolar Singapura, dolar cash. Amerika atau rupiah? Saya ada dolar Singapura, rupiah juga ada. Cuman rupiah sedikit sekali ya, rupiah mungkin di bawah 1% ya. 1%. 1%. Jadi mostly saya US Treasury pegangnya. Jadi itu semacam US punya produk ya. Oke, Jadi oke. saya pegang US Treasury, USD yang bisa berbunga 5% 6% gitu. I see. Itu lumayan lah ya. Iya, lumayan.
Lumayan stabil. Jadi biasa kalau misalnya orang-orang yang seperti investor legendaris kayak Warren Buffett itu pegangnya biasanya US Treasury juga. Oke. Jadi saya pegangnya US Treasury sama Singapura punya Treasury. Karena kalau SGD doang kan sayang tuh, nggak berbunga. Jadi saya bungain. Nah kalau di Indo tuh ada alternatifnya sebenarnya. Kalau misalnya untuk yang mau syariah tuh ada namanya Indois namanya. Indois. Iya, jadi Indo Islamic Bonds. Itu USD bisa 5-6% juga tuh untuk orang Indonesia. Menarik juga nih. Iya. Kok waktu itu gue ditawarinnya 3% ya? Ini 6% deal dari mana nih? Boleh nggak? Ada Iya. kontaknya nggak? Harusnya di setiap bank biasanya jual biasanya. Jual 5-6% per tahun. 5-6% per tahun. Wah, nice. Soalnya waktu aku tanya Mas Gabriel Ray, dia 95% Bitcoin. Oh, kalau dia soalnya gini ada perbedaan. Gabriel Ray itu kan dia Bitcoin udah dari lama sekali ya. Betul. Jadi dia nggak masalah harganya kemana-mana. Saya kan masuk besar bangetnya itu 2022 mas. Oke. Saya tuh naiknya baru 600%. Kalau Gabriel Ray mungkin naik udah 10.000% kali ya. Jadi Iya. dia udah semi nggak peduli lah. Udah terlalu cuan lah ya. Iya, jadi dia dan dia udah keluarin sebagian asetnya juga kan. Maksudnya 10% cash dia udah beliin aset lain di luar juga. Jadi secara hidup udah nggak ngefek gitu. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika saya bilang 70% cash 70% Bitcoin. Bitcoin itu misalnya let's say nih paling buruk Mas, kan 0 deh misalnya. Nol, Walaupun nggak oke. mungkin ya, misalkan 0. Saya tuh nggak balik miskin gitu. Iya, iya. Jadi udah hidupnya tuh udah cukup banget gitu. Oke. Oh, kayak Mas Andrew tuh ko Andrew itu dia beli Bitcoin, Ya, untungnya dia ambil. betul. Jadi sisanya untungnya itu dia Betul. puterin. Karena Jadi, Andrew kan fokus di bisnisnya. Jadi Benar. kalau misalnya kayak Mas Hatta, kenapa saya suruh fokus di konten? Andrew tuh fokus di gedein gadainya. Karena dia lihat misalnya oke pegadaian dia ada 1.000 nih. Tapi ke depannya kalau pegadaiannya bisa sampai 6.000, 7.000, dia mendingan buka cabang gadai terus kan. bener, daripada dia investasi ke tempat yang dia nggak mengerti. Betul, yang mending dia yang kontrol kendalin sendiri gitu. Tuh.